Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare sedulur kabeh? Seger kewarasan toh. Sing penting sehat, iso nyambut gawe, ngopeni anak bojo. Apa nih ngono? Ya. Nah, saiki lagi ketekan tamu. Tamu iki saka ado lur. Di engko kene meh bahas hal-hal yang perlu dibahas. Nah, ini kita bersama dengan Mas Waluyo, Mas Lojeng, ini tuan rumah dan bersama, nah ini Mas Kolek. Ya. Assalamualaikum Mas Kolek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Mas Kolek ini dari pegiat ketapel. Jadi kanggo ngramekake acara Festival Meden Gadu lur, iki engko ana safari ketapel sing ditekani sekitar yo wong atusan lah lur, seluruh Jawa Tengah DIY. Jadi kanca-kanca sedulur-sedulur kabeh rugi nek gak teko dan mestine penasaran toh. Lho, kok ketapel kok sik ana safarine? Bukannya ketapel iki anggere dolanan cilik ning kebon. Nah, iki. Nah, iki Pak. Kok iso ana ketapel iso ini konsepnya bagaimana ini ketapel menjadi sebuah salah satu tren ya, menjadi tren hobi ya sekarang ya. Itu sejarahnya awal mulanya itu bagaimana itu? Ya. Kalau sejarah mesti ya itu kalau saya pribadi kan hal yang masih baru ya. Masih ada para senior-senior yang lebih dulu berkegiatan, artinya sebagai pegiat atau kolektor atau apa itu sudah ada sejak dulu. Ya bahkan kalau istilahnya zaman Mbah Buyut awake dhewe tetap kan sudah ada main ketapel menggunakan cawang atau pang kan gitu. Menggunakan karet ban pit sing jero atau nganggo pantil kan itu. Nah, perkembangan ketapel ketika keluarga besar, misalnya dari keluarga besar ketapel, penembak ketapel Jateng DIY itu ya memang mulai meramaikan itu sejak 2018-an kisaran itu sampai dengan sekarang dan bertambah ramai ya. Ya kalau dari sejarah itu mulai dari satu komunitas dan sekarang berubah menjadi klub, klub ketapel ya kayak SSB sekolah sepak bola. Jadi ketapel pun ada. Dan ketapel kenapa menjadi tren saya kira ya karena juga ada banyak faktor ya. Ya karena salah satunya yang menyebarkan lewat sosial media. Ya seperti inilah, dari banyak diskusi, jagung-jagongan, terus dilanjut ayo main praktek dolanan ketapel. Weh ternyata ketapel ini gawene ya saka iki iso. Ya, bahan kayu bisa, bahan langsung dari alam cawang bisa, dari fiber dari besi juga bisa, akrilik juga bisa. Dan itu ada nilai ekonominya. Nah, teman-teman ya itu juga sehingga bisa menjadi satu aktivitas ekonomi juga ada. Bahkan itu tidak ngomong tradisi, nanti kan harapan dari teman-teman bisa menjadi bagian dari olahraga yang tidak hanya tradisional, tapi tradisionalnya ya yang dihilangkan, menjadi olahraga yang menjadi olahraga masyarakat itu. Jadi masyarakat ya. Nek tradisine iku ya cacilik, ning kebon, bandring pitik tanggane utawa bandring apa jenenge iku pentil. Nah, itu tradisine kan gitu. Nah, kan nek mindset orang umum kan ketapel kan identik dengan anak-anak. Nah ini sementara klub-klub ini apakah memang didominasi anak-anak atau enggak ya? Klub itu malah banyak yang masih dewasa sekarang. Yang anak-anak baru disusun mungkin ya justru dewasa dulu baru ke anak-anak. Sekarang ya anak-anak itu mengikuti diarahkan oleh pegiat penembak atau shooter yang dewasa ke anak-anak. Karena
ketapel yang nanti kita bangun itu memang ke arahnya pengennya ke olahraga, dan itu harus ada safety, ada niatan membawa isu positif kan itu. Kita berketapel pasti akan menyampaikan ke anak-anak jangan nembak burung, apalagi burungnya tetangga itu jangan. Apalagi burungnya bapaknya. Itu mah perih loh. Yang kedua, sekaligus mengenalkan alam bahwa jadi kita para pegiat itu punya prinsip tidak menembak hewan kecuali hewan itu kategori merusak. Iya. Yang kedua, dalam kondisi darurat kita membutuhkan bahwa butuh makan untuk itu. Survival. Misalnya survival ya, hanya dua aspek utama itu. Merusak misalnya gini, saya mau nembak tikus di sawah, nah itu boleh. Kalau misalnya yang lain kayak biawak, ya kalau bisa jangan, biawak kan bagian dari ekosistem ya. Jadi yang boleh itu ya memang dalam kondisi yang merusak, atau ikan ya, nyon sewu ya. Itu ikan itu segala jenis ikan dari kita para pegiat menyampaikan itu boleh. Boleh ya. Iya, boleh. Itu juga hanya ikan karena memang untuk konsumsi. Ikan juga boleh itu ikan. Boleh ikan, ikan sama belalang itu. Belalang ya. Boleh dihalalkan. Halalkan ya. Itu Al-Qur'an itu yang ngomong itu. Ya, misalnya gini, Denasar sama Kang Lojeng misalnya ning tengah alas wis sedina sewengi ora mangan, ndawane nggo blandring tok misalnya kan, bawa ketapel ning kono ana manuk apa lah misalnya ditembak terus dibakar dipangan ya gak apa-apa nganane kuwi tok. Jadi jalanane pelem. Hah? Lah nek tengah alas iki meneh. Jadi tapi niatan hanya untuk survive ya. Survive artinya untuk bertahan hidup. Jadi secara prinsip orang yang pegiat ketapel justru mengkampanyekan untuk mencintai lingkungan. Itu sudah hampir mirip dengan ada nggak sertifikat pemegang ketapel itu? Misal kayak atlet tembak itu kan ada sertifikatnya. Jadi tidak sembarangan orang yang pakai dari tembak. Kita itu memang ada dua. Kalau dewasa kemungkinan sudah bisa ngerti lah, paham. Yang menjadi persoalan jika dari yang belajar ketapel itu anak-anak tidak didampingi pelatih atau orang tua. Makanya yang belajar ketapel itu harus di satu komunitas yang di situ bisa dikontrol oleh orang dewasa, atau di tempat sekolahan di situ dikontrol oleh guru olahraga misalnya. Itu yang menjadi kunci. Sehingga anak-anak kadang gini, kalau mau beli ketapel mau main ya diharapkan orang tua itu harus tahu, karena itu harus ada safety game-nya. Jadi ini kan ini juga informasi penting karena kan di marketplace kan sudah terjual bebas kan. Ketika orang tuanya tidak tiba-tiba anaknya online beli sendiri karena pelornya itu kan juga pakai bahan. Ada yang anak-anak juga ada yang safety pakai ada bahan yang non besi, artinya non besi itu semacam metal atau atom plastik gitu ya. Untuk itu juga ada, tapi yang memang dilombakan itu bahannya dari besi, dari gotri ya. Dari gotri atau istilah bahasa kerennya orang ketapel itu ammo, peluru itu. Nah, itu yang butuh perhatian ya, butuh artinya arahan bimbingan dari orang dewasa. Dan yang pastinya memang bermain ketapel itu memang banyak manfaat ya. Artinya membidik orang untuk lebih konsentrasi, lebih fokus. Kemudian dari sisi fisik bahwa orang akan lebih percaya diri ketika dia di hadapan orang banyak, mau belajar terus kayak gini kan, semakin lama dia akan lebih percaya diri bahwa setiap potensi fokusnya. Cara berpikirnya itu nanti bisa presisi gitu. Ya. Jadi ngincernya itu tepat gitu. Yang jadi masalah itu dulu gini, Den Hasan itu dolanan ketapel iso ora terus diputus pacare duwe pacar lanangan liya. Lah lanangan liya iki sing kuwatire diinceng. Lah iki yang menjadi masalah. Bahaya ini. Itu kan ini remaja SMP ini yang jangan sampai seperti itu. Karena ketapel ini kan juga jenis senjata silent kan? Ya, silent. Gini loh, apakah nanti ketika itu sudah menjadi komunitas, kan
tidak menutup kemungkinan nah anak-anak misalnya katakanlah sing rak di modal Heeh. dia kan mesti bikin semua maunya Ah. contoh mimisnya ya agar waktu Heeh. udah kemudian mikirin itu enggak kira-kira Ya sudah kita pikirkan sehingga ketika kami di klub atau komunitas itu pasti ada sudah tahu orangnya ini sudah ada. Ketika mengikuti di komunitas pasti akan disampaikan bahwa yang pertama safety dalam penggunaan, safety terhadap penggunaan itu ke objek, sasaran atau ke yang lain. Sehingga memang kalau memang dia itu pasti akan mendapatkan punishment ya kalau dia menyalahgunakan. Makanya kita walaupun anak-anak yang paling rentan itu kan SD sama SMP itu yang rentan karena memang pernah di pemberitaan itu menggunakan ketapel untuk tawuran misalnya anak-anak SMP misalnya itu kan juga jadi perhatian sehingga kita menyampaikan komunitas atau klub ketapel itu dalam rangka memberikan informasi bahwa jangan tawuran maksud saya gitu menggunakan alat itu menyampaikan jangan tawuran medianya yang benar adalah seperti ini karena ini olahraga makanya diperbanyak media kompetisi ya, sehingga ada arena yang pas untuk membidik target. Dan itu ditonton orang banyak kan gitu kan. Ada sensasi menangannya itu kalau anak-anak dewasa kan ada kebanggaan. Ya, sama juga coba kalau trek itu tidak liar tapi ada jalur misalnya 500 meter terbuka ada penontonnya dan gratis delok misalnya kan adu skill ya. Adu skill teknik bengkeli motor ngedrak dan sebagainya kan juga karena memang kita nggak ada ya liar. Nah kita nggak pengen itu juga di ketapel itu kemudian liar mereka kemudian kemudian ada satu hal yang tidak pada tempatnya enggak kita ada banyak tempat untuk termasuk kompetisi itu ya. Nah ini berbicara di Jepara itu kemudian geliat itu mulai kapan sih geliat tadi kan ngomong nasional Jawa Tengah dan sekarang ngomong Jepara sebelum nanti kita ngomong soal safari yang akan kita adakan di Jepara. Ya, ini sudut pandang ya, sudut pandang saya pribadi perspektif. Ya memang ketapel itu hadir itu kan mungkin sekitar di Jepara mulai rame diperbincangkan itu kan 2020-an itu diperbincangkan bersamaan dengan banyaknya pegiat-pegiat komunitas kaitan dengan olahraga atau permainan tradisional sehingga bebarengan kalau biasanya komunitas itu kan menyediakan kayak di RBI menyediakan egrang, terompah panjang ya ada ketapelnya ada apa ya itu baru sebatas itu dulu sehingga itu juga berlaku sehingga di komunitas yang lain kan ada di Jepara ada rumah belajar Ilalang mungkin di sini kan di Sanggar yang ada di Kepok nanti ada di Joglo Playon ya itu menyediakan masih dalam hal aspek permainan yang dikontrol oleh orang dewasa sama itu aja tapi sekarang pengennya ketapel ini ya mandiri sendiri artinya dari satu klub yang di situ sama ketika sama kayak klub-klub penembak airsoft gun kayak paintball ya sehingga itu jadi satu aspek yang menarik dan itu bisa menjadi hobi baru dan nilai ekonominya tinggi mulai dari aspek membuat itu sini juga dikasih pasca itu mungkin bisa dikasih ya satu arena arena untuk wong itu kampung kene kon gawe ketapel itu kan biaya murah gampang dibikin nah ini tak kasih ada contoh ketapel dhewe ngono Mas. Nah, Ben piye? Ini contoh dari ketapel ya, ketapel kayu ini Jepara punya. Nah, coba nanti tak. Jadi ketapel ini dengan bahan kombinasi aluminium besi, ada fibernya. Ini juga akan industri kreatif ya, sehingga pasti akan ada circle ekonomi yang berjalan. Ketika ada event berarti ada nilai ekonomi lagi. Ketika di situ juga dicarikan aspek dari sisi mental dan kesehatan, ketika itu ada perlombaan juga ada. Sehingga ketapel ini ya tidak jauh berbeda dengan olahraga yang lain kan voli gitu. apa atau voli apa kan gitu kalau kan voli ya. agak sore yo
olahraga biasa, tapi no kompetisi kan jadi menarik kan gitu. Nah, ini yang bahan Kang, kayu. coba ningali ini yang kayu yang dari kayu jati, ini limbah X sisa produksi mebel. Ya, saya berharap nanti juga dari pengrajin, dari masyarakat Jepara bisa buat ini sendiri, bisa dijual di baik offline maupun online, dan itu ada nilai ekonominya dan menarik. Ketika orang gini, aku belajar ketapel terus aku nek lomba dolanan neng ndi Mas kan ngono kan. Lah nanti kita akan agendakan kompetisi ketapel itu, pertandingan ketapel secara periodik, misalnya per setahun berapa kali, 2 kali apa sampai dengan bulan sekali ndak kon klub-klub kan gitu. Nah, sementara ini di Jepara ada 3 klub. Ya. Di RBI. RBI. di Mayong, Belalang Slingshoot. Nah, di Joglo Playon Slingshoot, satu lagi di Majasinga di Mayong. Oh, 4 berarti. 4 sini nanti. Di sana sana di Kauman. Di Kauman ada satu. Di pusat kota ada. Di tahunan di Senenan ada, di Kecapi ada, di Mayong ada. Nanti tambah mungkin satu lagi di Bangsri, di Kepuk ini nanti kita kasih satu arena. Nah, itu. Nanti kita bisa sparring partner itu. Nah, ini berbicara ke safari ketapel, Pak. Ini kan juga ada Lek Lojeng ini juga mewakili dari pegiat kesenian yang ada di Kepuk ini kan. Memang setiap tahun kan ada festival Memeden Gadu. Nah, kemudian Pak Kolek juga pegiat ketapel, ada agenda safari ketapel. Nah, ini menarik karena ini nyambung, karena dilihat dari tradisi kan ini juga ramah lingkungan untuk menggusah burung pipit, burung prit kan, gitu. Tidak usah menggunakan pestisida gitu, cukup dijebret aja kayak kaleng dok gon tengah sawah, glontuang langsung mabur kan gitu. Nah itu, nah ini gimana safari ketapel itu gimana? Kok ada kemudian safari ketapel itu konsepnya bagaimana dan masuk nggak ketika dimasukkan ke dalam agenda ini? Jadi belum ke Lek Lojeng nanti. Safari ketapel itu ini yang berjalan ya, tahun kedua ini berjalan, dan berharap safari itu kan memang ngunduh mantunya setiap kabupaten masing-masing. Ya pernah di Solo, Semarang, Solo 3, Boyolali. Besok di Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Setelah itu baru Jepara. Nah, di Jepara ada festival ketapel Nusantara. Dan memang agenda itu nanti akan kita sesuaikan mungkin di bulan-bulan terakhir ya, akhir bulan kalau di Jepara. Dan besok yang ada di sini kita akan kolaborasi dengan keluarga besar Kepok, Memeden Gadu. Nanti dengan panitia yang ada di klub ketapel yang ada di Jepara, kita main bareng, kolaborasi, bahwa di Jepara ada acara ya, hajat kebudayaan, sekaligus juga berkolaborasi dengan komunitas olahraga ketapel, kan gitu aja. Iya, dan itu ketika ditarik ke tradisi itu tidak nyambung gitu loh Mas. Kan ngomong sawah, ngomong padi, dan ini alat untuk alat dulu juga digunakan oleh para caangon, para pengembala kambing yang sambil menunggui padinya. Sambil itu. Nah, Lek Lojeng Lek Lojeng iki. Masuk ta ora kira-kira? Ya nak bagus sih, nganu sih. Kita ngomong tapel kan. Aku sendiri juga kaget loh ketika hari ini kok festival ketapel kan, seolah-olah lucu loh, seolah-olah kita ya semakin besar ya kita tidak butuh malah justru saya wong kampung malah meninggalkan dan orang urban malah mulai bergiat kan gitu. Ya, kita kan menjaga tradisi ya, dimana tradisi tradisi apapun lah ya, salah satu contohnya ketapel.
di sini kan misalkan ini tetap terjaga, kemungkinan kan Iya. apa di sisi lain ekonomi kan akan berkurang lah setidaknya untuk anak-anak beli mainan. Ya. Setidaknya kan itu sih Mas. Ya. Setidaknya pahane kon oma Gak gawe Tak ya titik iso. gawe. Nah, kan daripada anak-anak juga apa ya? Dolanan gadget ya, Ya, terlalu pulsa sering. sembarang Misalnya kayak gadget. gadget kayak gini kan menghabiskan kuota apa kan itu. Apalagi kan nggak dalam kondisi Covid kan. Artinya pembelajaran tidak daring sehingga ini sudah bisa aktivitas normal. Anak-anak yang dulu apa pegangnya kena kejebak ke gadget ya bisa kembali lagi apa berkreasi, bisa bermain, bisa berolahraga ketapel kan gitu. Nah, ini Pak Kolek, coba maksudnya kan ini safari, mungkin ada yang belum tahu nih safari ketapel dan juga banyak yang penghobi yang belum masuk dalam klub-klub yang ada di komunitas ketapel apa namanya Jawa Tengah DIY ini. Coba dikasih informasi bagaimana cara gabungnya, kemudian bisa nggak perorangan misal masih di sekitaran Jawa Tengah ini mau gabung ikut acara safari ketapel di Jepara ini gitu. Ya. Ketapel Jateng DIY itu kan perkumpulan penembak ketapel Jateng DIY. Ya sebenarnya ketika ada pertanyaan belum itu aku urung duit klub ya, saya kan cuma satu misalnya, ya udah apa-apa buat klub satu nanti bisa ngajak teman-teman kan gitu kan. Kalau masih personal nggak apa-apa. Datang dulu aja. Datang nggak apa-apa. Ya nanti kan ikut gabung, ada di grup, ada juga apa nanti ikut aja berjalan kan gitu. Karena kita kan terbuka, tidak serta-merta harus punya klub. Artinya dengan banyak jumlah orang nggak harus. Misalnya oh baru ada 2 orang atau berapa ya berarti itu rintisan klubnya sudah disiapkan. Jadi bisa ikut gabung. Nanti yang penting datang kita main bareng, memainkan apa ya permainan ketapel itu kan gitu. Yang sekarang ternyata sebenarnya sudah mau bilang ngomong apa ya permainan ketapel ini anak-anak enggak, bahwa ini kita memperjuangkan dengan teman-teman klub yang ada di Jateng DIY, mungkin termasuk di Jakarta, di Jawa Barat, di tempat-tempat yang lain sama. Sekarang ingin kan memang menjadi olahraga ketapel ya. Jadi olahraga ketapel murni sebagian dari aspek olahraga, harapannya gitu. Dan itu sudah menjadi bagian dari circle industri kan gitu kan, industri olahraga mulai dari event, bahan baku, SDM penyelenggara apa, nanti kita akan kolaborasi bareng supaya nanti ketapel ini menjadi olahraga yang betul-betul apa ya jadi itu cabang olahraga gitu loh. Cita-cita dari kita gitu bahwa pegiat ketapel ini menginginkan bahwa ketapel ini jadi cabang olahraga. Ya, kalau cabang olahraga berarti ada prestasi juga ada, yang otomatis kalau komunitas, antar klub itu bisa menjadi dari aspek tradisi pasti otomatis, kebudayaan ya otomatis kan itu. Tapi dari sisi kompetisi yang formal misalnya itu bisa menjadi yang namanya cabang olahraga yang berdiri sendiri, yang nanti bisa diakui oleh semua kalangan. Harapannya nanti ke situ kan ya. Gitu lor. Jadi ini nanti akan terjadi kolaborasi yang asik antara pegiat ketapel dengan pegiat seni tradisi. Nanti di acara Festival Momen Gaduh tanggal 2 sampai tanggal 4, dan nanti pelaksanaan untuk safari ketapelnya ini tanggal 3 dan 4. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, kalau mau gabung, mau ikut melihat, bertanya-tanya, bisa langsung datang ke sini. Nanti Google Map-nya langsung bisa dicantumkan di deskripsi ya. Jadi langsung bisa datang saja langsung ke sini nanti, dan juga langsung follow semua akun sosial media kita untuk info-info mengenai tentang kegiatan kita ini yang kita sedang bicarakan ini. Begitu ya Pak Kolek ya? Ya, siap. Terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman. Teman-teman apa ya, yang senang di kebudayaan, senang di olahraga, yang di situ juga pemerhati, pegiat dan semuanya lah kan gitu kan, yang pengen besok ada waktu diharapkan datang main ke Momen Gaduh yang nanti juga ada agenda safari ketapel kan gitu.
dan ini kayaknya informasinya dari tuan rumah Kang Lojeng meriah sekali. Meriah. Berarti juga nanti karena di Safari Ketapel juga ada perlombaan kelas lokal, pasti ada guru-guru olahraga, anak-anak yang nanti juga akan datang, anak-anak sekolah sama pegiat-pegiat pemerhati juga akan datang gabung di sini, juga akan ada sharing-sharing bermain ketapel, dan ini akan momen yang sangat baik yang nantinya ke depan cara-cara seperti ini, kolaborasi seperti ini bisa bermanfaat untuk Jepara dan juga untuk penguatan ekonomi yang ada di lingkungan. Saya kira situ. Ya, sekian Lur. Jadi terima kasih atas sudah tidak di skipnya, dan terus tonton video-video dari kami. Pasti akan ada cerita-cerita unik, ada kisah-kisah, perbincangan-perbincangan yang luar biasa yang selalu jadi guyu dale. Di kisah perjalanan apapun nanti kita akan share di FMG TV. Terus like, komen. Kalau video ini bermanfaat silakan di share sebanyak-banyaknya, biar semua orang juga tahu keseruan obrolan ini. Ya. Gitu ya Lur ya. Oke. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.